Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Harapan itu membuat seorang berjuang menjalani kehidupan yang dikaruniai oleh Tuhan. Meskipun susah, sulit, penuh tantangan dan pergumulan, orang yang pengharapannya dengan mengandalkan Tuhan akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa harapan, tidak seorang pun akan dapat bertahan menghadapi berbagai tekanan dan keadaan dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman yang telah kita taruh di dalamnya tidak sia-sia. Sebab di dalam Dia ada jaminan kepastian. Di dalam Dia hidup kita akan mengalami keamanan dan perlindungan. Hari ini apabila kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang begitu berat, tantangan dalam pekerjaan, masa depan keluarga yang sedang berada di ujung tanduk, atau kesehatan kita yang tidak baik. Pandanglah kepada Yesus, sumber harapan kita. Serahkan segala sesuatunya ke dalam kontrol dan pengaturannya. Percayalah, kita akan diberikan pengertian ilahi dan kekuatan ekstra untuk melaluinya. Sudahkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian, muliakan Tuhan Allah.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu memberkati ibadah kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami melihat akan pertolongan Tuhan nyata. Kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, kami meletakkan pengharapan kami di dalam-Mu. Engkaulah gunung batu kami, perlindungan kami dan keselamatan kami. Kami percaya Engkau akan membuat kami mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 4 ayat 2 sampai 9 secara responsoria. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Andaikan Yesus Kau bukan milikku dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tiada hati seperti hati-Mu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa, mohon bimbing Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan beriman kami.
Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 126 ini berbicara tentang sukacita dan pemulihan. Walaupun Mazmur ini pendek, singkat, dan padat, kita menemukan jawaban bahwa seseorang dapat senantiasa bersukacita dalam hidup ini dikarenakan sukacitanya tidak tergantung kepada apa yang diperolehnya, melainkan bergantung dan bersandar kepada Tuhan yang telah berkarya di dalam kehidupannya. Pengalaman bersama Tuhan di masa lalu membuat pemazmur belajar dari perjalanan hidup itu, sehingga pengalaman itu menjadi pengetahuan dan pengalaman bersama dengan Tuhan yang membuat terus memohon pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Pemazmur yakin kehidupan yang ia jalani hari ini dan masa depannya akan dipelihara oleh Tuhan. Dan masa depannya tetap akan ada dalam kehidupan ini. Perasaan sukacita merupakan perasaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sebab sukacita merupakan salah satu buah roh yang seharusnya dihasilkan oleh orang percaya melalui hubungan yang akrab bersama dengan Tuhan. Ini bisa kita lihat buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22-26. Namun realitanya, manusia sering kali kehilangan sukacita oleh karena dosa yang membelenggu diri manusia itu sehingga mereka tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan yang Allah kerjakan di dalam seluruh kehidupannya. Paulus salah satu contoh dalam kehidupan beriman kita. Rasul Paulus, dia mengajak jemaat di Tesalonika untuk senantiasa bersukacita untuk semua keadaan yang mereka alami. Ini bisa kita lihat dalam pertama Tesalonika ayat 5-16. Paulus mau mengajak senantiasa bersukacita. Bahkan Rasul Paulus sendiri memberikan contoh nyata dari perkataannya itu melalui dirinya sendiri yang senantiasa bersukacita sekalipun ia berada dalam penjara dan penderitaan. Kehidupan yang senantiasa bersukacita ini bukan
suatu sikap yang mudah untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Namun hal ini tidak berarti tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat bersukacita asal hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan, berpaut dan berpengharapan kepada Tuhan. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Ada 2 orang ibu yang sedang mengandung di usia kandungannya yang sudah tua. Mereka ingin meramalkan nasib anak mereka ke tukang ramal, bagaimana nasib ke depan anak mereka. Ibu yang pertama kita beri nama Ibu A, pergi ke tukang ramal, dan ketika diramal oleh tukang ramal bahwa anaknya nanti akan menjadi anak yang sukses, anak yang luar biasa, dia akan menjadi raja di suatu saat. Ibu A ini senang atas ramalan yang diberikan kepada dirinya, terutama anak yang dikandungnya, diramalkan menjadi seorang raja. Datanglah Ibu B yang juga ingin anaknya diramalkan, apakah nasib anaknya ke depan seperti apa. Ketika dia datang ke tukang ramal, dan diramalkanlah anaknya, bahwa anaknya nanti akan menjadi orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Ibu B ini sedih atas ramalan yang dilakukan oleh tukang ramal. Mereka berdua pulang, tetapi Ibu A selalu mengejek Ibu B, bahwa anaknya nanti akan menjadi raja, tapi anakmu menjadi orang miskin, bukan siapa-siapa. Ibu A merawat anaknya dengan sukacita, tetapi pendidikan yang dilakukan oleh Ibu A, dia lakukan tindakan yang salah. Ia selalu memanjakan anaknya. Apa yang diminta oleh anaknya selalu dituruti. Ketika anaknya sudah besar, anaknya tidak mau sekolah. Sang ibu menurutinya. Karena dia percaya akan ramalan tukang ramal bahwa nanti anaknya akan menjadi raja. Tidak sekolah, tidak menjadi masalah. Nanti dia akan menjadi raja. Ibu B, dia bersedih dengan ramalan tukang ramalan bahwa anaknya nanti akan jatuh miskin. Yang dilakukan Ibu B, dari kecil sampai besar, anak ini dididik dengan keras. Disuruh sekolah, disuruh les, dan semua pelajaran demi pelajaran dijaga ketat oleh ibunya. Dan ibunya melakukan tindakan yang keras, sehingga anaknya pada akhirnya lulus mendapatkan predikat cum laude yang terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang terbaik di tempat perusahaan yang ia kerjakan. Satu saat, dua ibu ini bertemu, menceritakan tentang kesuksesan anaknya. Ibu A mengeluh, ketika dia memanjakan anaknya, justru anaknya tidak menjadi apa-apa, menjadi miskin. Tetapi anak yang dikandung oleh Ibu B, yang diramalkan tidak menjadi apa-apa, ketika dididik dengan keras, justru dialah yang menjadi raja, menjadi orang yang sukses dalam kehidupan ini. Pesan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk jangan pernah menyerah dan jangan takut menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan persoalan ini. Dalam Ibrani, kembali kita diingatkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang menghajar dan menyesah, menghajar demi tujuan kebaikan untuk membentuk mental yang kuat di dalam iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Dan menyesah untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ibrani 12 ayat 6. Kita perlu ditempa, kita perlu diajar. Firman Tuhan mengajak kita bersukacita. Bagaimana kita dapat menghadapi penderitaan adalah dengan menjaga sukacita. Mungkin
kita akan bertanya, bagaimana bersukacita sementara saya sedang menderita? Bersukacita adalah pilihan kita, tidak dipengaruhi oleh situasi dalam keadaan kita. Kesedihan boleh saja mewarnai perjalanan kehidupan beriman kita, tapi pastikan dalam keadaan yang berat sekalipun, kita tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini, teruslah menabur kebaikan. Ada hukum yang bersifat universal, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya dalam kehidupan ini. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Seorang petani yang mengharapkan dirinya akan menuai padi, dia harus menanam padi. Dia ingin berharap dapat buah mangga, dia juga harus tanam buah mangga lebih dahulu. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengharapkan kebaikan datang dalam hidup kita, ada pertolongan yang kita terima, atau kita mengharapkan keberhasilan dalam hidup kita, maka kita harus lebih dahulu menabur benih-benih kebaikan, kerja keras di dalam kehidupan ini. Kita harus mau menolong orang lain terlebih dahulu, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan orang lain di dalam kehidupan ini. Jika di dalam kehidupan ini ada penuh banyak tantangan pergumulan, tetaplah bersabar. Bersabar bukan diam saja atau pasif. Bersabar di sini adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bertekun dalam doa, dan jangan mudah putus asa. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan tetaplah menabur walaupun dengan bercucuran air mata. Pasti akhirnya akan bersorak-sorai sambil membawa hasil benih yang kita tanam itu. Hari esok lebih indah dari hari ini ketika kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau ingin melihat hari esok lebih baik, lakukanlah kebaikan hari ini. Supaya kita boleh melihat kehidupan kita akan menjadi baik-baik saja untuk masa depan dalam kehidupan ini. Mulailah hari ini melakukan yang terbaik dan terus bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dan
Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami tetap bersukacita dan berpengharapan, dan terus bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi sandaran dan andalan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan pergumulan, namun ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada sukacita, ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan ini. Kami pasti akan menuai dengan sorak-sorai dan penuh sukacita, karena Tuhan tetap beserta dan menyertai kami di dalam kehidupan ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan dan tamu jemaat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada hari Rabu ini. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya penyertaan dan berkat Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan ini. Biarlah keluarga boleh melihat akan hubungan harmonis dalam kehidupan keluarga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami boleh melihat akan pertolongan kasih Tuhan. Berkati orang tua untuk menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak-anak. Menjadi orang tua yang penuh hikmat, yang takut akan Tuhan. Meskipun secara manusia kami sadar sebagai orang tua, penuh kelemahan dan kekurangan. Tetapi dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan, kami dimampukan untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kami untuk kehidupan mereka ke depan menjadi kehidupan yang lebih baik. Berkati anak-anak kami, baik yang ada dalam kandungan, baik yang duduk di dalam bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Kiranya pemeliharaan Tuhan yang memberkati anak-anak kami dalam menuntut ilmu, dalam meraih mimpi cita bagi masa depan mereka. Tuhan memberkati. Kiranya mereka boleh menyelesaikan studi tepat pada waktunya, dan mereka boleh bekerja, dan mereka boleh meraih mimpi cita yang mereka cita-citakan dalam kehidupan ini. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Yang sudah berumah tangga, berkati rumah tangga anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil, sehingga ada banyak jiwa yang dijangkau dan diselamatkan, dan mereka boleh melihat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang memberkati gereja-gereja Tuhan dalam pekabaran Injil. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Secara khusus bagi GPIB secara sinodal, maupun bagi jemaat-Mu GPIB Bukit Moria di tempat ini, kiranya berkat Tuhan yang melimpah, agar pelayanan-pelayanan dilakukan, Tuhan yang senantiasa memberkati dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memimpin dalam takut akan Tuhan, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan konstitusi dalam kehidupan bersama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, agar mereka tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan bersama di bumi Indonesia tercinta. Berkati aparat keamanan TNI dan Polri, agar mereka juga melakukan tugas tanggung jawab untuk mengamankan kehidupan berbangsa bernegara kami. Biarlah juga Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang menderita karena berbagai musibah dan wabah COVID-19, karena dampak yang terjadi karena COVID ini ya Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bersama kami. Kiranya uluran tangan kasih Tuhan yang menolong dan menopang, agar kami boleh melihat tangan Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit untuk berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa untuk disembuhkan. Biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat renovasi Pastori 3 atau memberkati pekerja, berkati dana yang dibutuhkan agar boleh terselesaikan pekerjaan dalam renovasi Pastori 3 ini dengan baik, sehingga boleh ditinggali oleh pelayan-pelayan Tuhan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu boleh berjalan dengan baik karena difasilitasi dengan fasilitas yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat dan tamu jemaat yang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, bagi Diakon Sulaiman, Rasel Lasamahu, Ibu Popi Rompas,
Ibu Reta Rompas, Bapak Sukaryanto, Ibu El Suot Oroh, Ibu Margareta Paat, Ibu Nike Mamesa, Saudara Jimmy Malau, Ibu Mari Herspers, Ibu Asmarwati Hutagaul, Henry Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Bapak Yan Herspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Susanti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Ketty Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Poli, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak C. Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Efrin Matita Putih Nunu Mete, Saudara Ona, Ibu Ona, biarlah Tuhan yang memberkati kekasih-kekasih kami di dalam kelemahan fisik mereka, baik kekasih-kasih kami yang tidak kami sebutkan juga yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya lawatan Tuhan yang melawat mereka pribadi lepas pribadi, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan. Berkati para medis yang menangani, obat-obat yang digunakan, agar mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh melihat akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan, dengar doa seru pinta kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian umat dari Gita Bakti 39 bait 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah berdiri dan bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar bersama di dalam kehidupan ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.